Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di obrolan pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dan juga masih bersama saya Bunda Wening. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari episode yang sebelumnya. Kita ngobrolin tentang perilaku anak-anak rentang usia remaja bersama seorang guru keren, guru hebat yang tadi muridnya ada yang gatal-gatal gitu. Semoga nonton ya dia. Tapi itu menurut saya itu pengalaman yang luar biasa ya. Nah, ini Pak Ayib kita terusin ya obrolan kita yang kemarin. Nah, terus kalau ada masalah seperti itu, tadi kan kalau kita bikin formulanya gitu ya, komunikasi. Nah, sekarang kalau di sekolah sendiri kan kita nggak bisa milih siswa nih. Betul. Mau siswa yang baik-baik aja, mau siswa yang berprestasi aja nggak bisa. Ya disitulah memang salah satu fungsi sekolah yaitu mendidik gitu. Kira-kira nih guru mesti ngapain sih kalau ngadepin murid kayak gitu tuh gitu ya? Terutama gini, sebenarnya kan kalau mau disadari fungsi guru itu kan ada dua. Satu, dia kemudian mengajar transfer ilmu atau bukan transfer lah ya, kalau transfer kayak memindahin aja lah. Tapi bagaimana kemudian melakukan pembelajaran agar anak punya kompetensi. Saya guru matematika, maka saya mengajarkan kepada anak dia punya kompetensi sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Semua guru harus profesional itu. Tetapi ada hal yang kedua yang kita sebut sebagai guru itu sebagai pendidik. Dialah yang kemudian melihat perkembangan anak-anak. Nah, gini Bun, problemnya di sisi mengajar gitu, itu sudah ada panduannya, bahkan guru sudah dianggap profesional dengan apalagi sudah ada tunjangannya nih. Nah, tetapi pada sisi yang ini menurut saya itu harus menjadi titik tekan kita. Karena gini, ini nggak bisa lagi kita melihat anak pinter tok secara keilmuan gitu, tapi juga harus dilihat dari sisi kepribadiannya. Nah, oleh karena itu, kalau saya sering mengatakan begini nih sama guru-guru teman-teman saya, setiap kita ini adalah guru BK. Setiap guru itu adalah guru BK bagi anak-anak. Gitu. Berarti nggak cuma guru BK tidak hanya guru aja. guru BK iya karena dia punya keilmuannya dan macam-macam, tetapi guru matematika kayak saya harus menjadi guru BK bagi kelas dan siswa-siswa saya. Setiap guru adalah guru agama, guru akhlak bagi anak-anaknya, sehingga dia tahu tuh tidak hanya cuek, dia tahu tuh anak-anak yang sudah mulai gelisah, sudah mulai nggak betah di kelas. Ketika dia hanya guru mata pelajaran, tadi itu saya katakan, dia akan menjudge nih, anak ini anak males. Tapi ketika dia sebagai guru BK, maka atau guru BK untuk anaknya itu dia akan melihat, mesti ada fenomena berbeda nih. Jadi kalau begitu, guru, dia menggali. Oleh karena itu harus dilakukan oleh guru. Nah sekarang menurut saya ini mendesak gitu untuk dilakukan oleh sekolah-sekolah. Jadi guru harus open minded nih. Misalnya nih ya, kadang-kadang saya juga heran, guru itu anak ini fisikanya jelek atau matematika. Ya jadi apa anak itu tuh gitu ya. Apa anak ini memang mau jadi ahli matematika apa? Dan itu saya selalu menyampaikan dengan siswa ketika saya pertama kali masuk, saya juga tidak berharap Anda ini menjadi ahli matematika semua. Yang saya minta dari Anda, mari kita berproses bersama saya dengan Anda. Kalau Anda tidak merasa nyaman, silakan sampaikan. Itu kan guru yang open lah ya, open minded dengan kondisi anak-anaknya. Apa nggak ada standar? Ini kan tadi Pak Ayib berpikiran seperti itu. Ya. Kalau bisa kan semuanya berpikiran gitu kan. Okay. Ada nggak standar atau apa ya yang bisa dijadikan itu menjadi standar? Memang guru harus begitu gitu loh pemikirannya, itu gimana tuh Pak Ayib? Kalau standarnya
dalam bentuk SOP itu gitu nggak loh. ada, misalnya Nggak ini ada. nggak ada. Ya hanya disampaikan Bapak Ibu harus peduli kepada anak. Tapi pedulinya gimana? Orang kan Nah, orang kan nggak harus punya ilmunya lah ya, misalnya dididik. Nah oleh karena itu kalau saya ke depan ini Mbak Wen, Dinas Pendidikan harus sudah mulai berpikir tentang bagaimana mendidik guru-guru, melakukan pelatihan atau apapun lah ya namanya, agar guru-guru itu punya kemampuan untuk menjadi konselor bagi nah, anak-anak. itu yang belum ya. Itu belum. Itu yang belum. Lihat saja, saya ini guru ya. Kalau pelatihan itu kan hanya pelatihan penulisan ilmiah, pelatihan bagaimana mengajarkan materi ini dengan baik, itu bagus dan itu harus dilakukan supaya guru-guru profesional Tapi nih. harus ada Tapi nih yang ada lain. juga yang lainnya, gitu loh. Nah, yang lainnya ini yang kemudian menurut saya belum tersentuh dengan baik. Padahal dalam kondisi kayak gini sangat mendesak, gitu. Kalau saya pernah dengar nih ya, Ya. Pak Ayib. Jadi ada guru yang bilang bahwa, iya tapi kan kita udah repot. Kita kan udah repot dengan segala macam Ya, tugas kita. Akhirnya betul. kita masa Ya. suruh ngeliatin anak kita Ya, satu-satu. Nah itu ya. tuh ada juga curhatan kayak gitu, gimana tuh Pak? Iya, Mensikapinya. bener ya, ini ke guru, balik ke gurunya ya. Ya bener ya, siapa yang nggak repot ya, 30 satu kelas 36 harus diperhati. Iya betul, Bapak Ibu guru itu repot, apalagi ada administrasi dan macam-macam itu ya, luar biasa. Tetapi menurut saya ini persoalan panggilan, persoalan masa depan anak yang tidak bisa hanya diukur dengan repot atau tidak repot. Itu. Nah, cuman memang agak sulit memang ngukurnya. Ya kalau misalnya memang tidak mau jadi jadi agak susah. Berarti Jadi kalau mau jadi gini. diselak-selake gitu Ya, ya. begitu pasti ada gitu. Pasti ada punya pastilah kita repot, tetapi kalau ini panggilan gitu dan ini menjadi bagian dari kemauan kita pasti ya. Saya sering ngomong begini dengan kebetulan kalau dengan teman-teman itu sering diminta untuk menyampaikan apalah ya kultum kayak apa. Saya pernah menyampaikan dengan Bapak Ibu guru, kita nggak pernah tahu tangan mungil mana yang mengangkat kita dari neraka itu menuju ke surga. Jadi Bapak Ibu saya bilang kita nggak pernah tahu. Siapa tahu loh dulu anak yang kemudian kita kroyo-royo susah dampingi sampai maghrib dia macam-macam kayak gitu itu, dan kita juga nggak pernah tahu kita ini nanti masuk surga atau masuk neraka. Jebul kita masuk neraka, tapi ada satu anak gitu yang ngomong ke Tuhan, ya Tuhan ya Allah gini nih guru biyen ki sing jadi kayak aku kok jadi koyok gini biyen kroyo-royo. Nah permintaan saya diangkat, siapa tahu loh itu kesadaran ya dari guru. Nah, guru saya tidak tahu seberapa banyak guru yang, tetapi kan segini, tidak cukup hanya kesadaran. Mungkin banyak guru yang punya kesadaran. Yang kedua harus punya ilmunya. Nah, ilmunya ini itu menurut saya menjadi tanggung jawabnya pemerintah untuk memberikan kepada guru-guru ini. Jadi kayak mungkin ini ya tentang tumbuh kembang. Ya, betul. Tumbuh kembang tahapan perkembangan, bahwa kalau usia segini tuh yang mereka butuhkan apa, harus diapain, cara komunikasinya seperti apa. Karena kan mungkin kita udah nggak bisa lagi bernostalgia membandingkan dengan zaman dulu. Anak sekarang ini luar biasa pinter-pinter ya Pak Ibu. Luar biasa pinter-pinter, luar biasa jawabnya. Kita kalah kalau sudah persoalan menjawab. Tapi kan guru punya kemampuan untuk kemudian mengajak anak. Jadi gini Mbak, saya selalu melihat anak itu gitu, sekecil apapun dia masih punya penghormatan terhadap guru. Malah kadang-kadang ini curhatan orang tua ya Pak. Ya. Anakku itu lebih manut sama gurunya dibandingkan sama orang tua. Ya. Ini mungkin bisa dimanfaatkan malah justru ya. Ya. Nah, ada guru senior, saya lupa dari negara mana, Pak Ayib itu menyampaikan seperti ini. Ketika anak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia pergi ke sekolah untuk mencari ilmu. Tapi ketika anak ini tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia ke sekolah untuk mencari cinta. Ya. Mencari cinta itu dalam artian, ya bisa aja, ya mungkin jatuh cinta sama gurunya. Kan banyak juga ya kasus itu. Mungkin karena nggak bisa jatuh cinta sama orang tuanya, dia akhirnya
Ya, atau dia mencari perhatian lewat ya, bentuk perilaku-perilaku seperti itu. betul. Itu menurut Pak Ayib gimana Ya tuh memang itu. ungkapan itu ya? Ya, jadi sekali lagi tadi saya sampaikan pertemuan kita kemarin itu Iya. kan eh, faktor utama tentu kemudian ada di rumah. Kalau di rumah baik, dia bisa aktualisasi dengan baik, orang tua punya perhatian dengan baik, maka dia ke sekolah itu juga akan dengan nikmat. Tapi pertanyaannya, apakah semua seperti ini? Tidak. Iya. Macem-macem lah Iya. ke kondisi masyarakat kita ini. Dan kita juga nggak bisa juga meminta kepada memilih ini keluarga yang baik-baik, yang kaya-kaya, yang harmonis, Diseleksi. mantap, aroma gitu. Lalu kemudian ini diterima di sekolah saya yang enggak Biar nggak ada bisa. masalah Nggak gitu. ada masalah kan nggak bisa. Nah, akhirnya diterima semua tadi seperti yang kita bicarakan. Nah, jadi guru harus paham betul bahwa anak yang datang ke sekolah itu adalah anak dengan berbagai macam persoalan berangkat dari rumah yang tidak sama, berangkatnya tidak sama. Nah, oleh karena itu, karena ini berangkatnya tidak sama, maka perlakuannya juga tidak sama. Gitu. Jadi ke minggu kemarin, misalnya kemarin saya menyatakan ada anak yang gatel-gatel, itu mungkin berangkat dari rumahnya. Iya. Saya tidak tahu, tapi saya menduga itu ada dalam tanda petik paksaan ketika dulu kecilnya terhadap matematika. Iya. Gitu. Jadi dia mungkin trauma dulu gitu ngelihat ini gitu. Nah, Karena kan kalau terima rapot kan ditanya orang tua kan, betul. nilai matematikanya Matematikanya berapa? Nggak ditanya nilai SB kamu berapa tuh nggak pernah ditanya itu matematikanya berapa. Maka saya termasuk guru matematika yang paling murah ngasih nilai anak. Karena ya itu tadi kalau ditanya orang tua matematikanya gitu saya, berapa. Ya. Jadi muridnya Pak Ayub. Nah, maksud saya karena berangkatnya itu berbeda-beda, maka guru harus punya ilmu lah, mungkin tidak mendalam, tapi tahu terhadap gejala-gejala mana anak yang memang berangkat untuk nyari ilmu, mana anak yang kemudian untuk mencari tadi kasih sayang, begitu mencari perhatian macam-macam itu. Nah, kalau ini dapat, maka guru akan memerankan dirinya untuk kemudian tentu tidak bisa 24 jam. Guru juga punya keluarga, guru juga ya, tetapi minimal ketika dari jam 7 sampai katakan jam 4 dia di sekolahan itu, dia anak-anak ini merasa punya orang tua, punya teman, punya tempat, kemudian untuk kemudian ya SMA ini kok asik ya guru-guru, begitu kira-kira. Jadi paling enggak seandainya anak ini nggak dapat di rumah, orang tua guru itu bisa menjadi orang tua di sekolah ya. Paling. Nah, cuman kan gini Pak Ayib, kan tadi konsepnya adalah kita ngajakin orang tua kerjasama Ya. Nah, sekarang kalau ketemu sama orang tua yang ada kan orang tua Betul. yang diajak kerjasama aja, Ya. dia masih mungkin yang datang parenting bukan orang tuanya, Ya. pengasuhnya, Ya. gitu kan ya, atau Ya. saya nggak bisa dan lain Ya. sebagainya. Nah, harapannya Pak Ayib nih sebagai guru kepada orang tua itu gimana? Karena kan nemuin nih Betul. di sekolah, saya nemuin anaknya begini ya, itu harapannya gimana? Betul. Nah, ketika kita berharap nih pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan anak-anak kita. Ini investasi besar nih yang tidak bisa terlihat hanya dalam jangka 1-2 hari ke depan. Bahkan tidak mungkin bulan atau tahun 1-2 tahun ke depan. Mungkin puluhan tahun ke depan. Ini investasi besar bagi kita, bagi orang tua, bagi guru. Saya beragama Islam. Kalau dalam Islam itu kan disebut dengan orang tua itu kan satu orang tuanya sendiri, dua guru, ketiga mertua. Nah, guru itu kan berarti kan orang tua. Berarti kalau begitu ini investasi nih bagi guru untuk bagi dirinya, investasi ke depan terhadap anak-anak ini. Nah, oleh karena itu guru sekolahan harus bisa punya komitmen menyampaikan dengan orang tua di awal ketika anak masuk bahwa ini bareng-bareng, nggak bisa salah satu, bareng-bareng. Nah, kalau mau ya monggo mari kita bersama nih, nggak mungkin ya yakinkan bahwa nggak mungkin nih kalau sekolahan tok, nggak mungkin nih kalau orang tua tok. Jadi memang di awal bareng-bareng. Nah, yang kedua, guru harus punya komitmen untuk mengembangkan diri, untuk kemudian meningkatkan kapasitasnya selalu agar bisa melayani anak ini dengan baik. Wah, ini ideal kelihatannya, tapi menurut saya bisa nih dilakukan kalau kemudian kita punya kesadaran bersama. Nah, yang harus dilakukan
orang tua apa? Kalau mungkin guru bisa aja Oke. menemukan Betul. yang dicurhatkan, dia Ya. mau curhat sama guru tapi nggak mau Ya. curhat sama orang tua. Oke, Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Orang tua aktiflah berkomunikasi dengan sekolahan. sama gitu. anak juga. Sama anak tentu iya. Sama anak berkomunikasikan sama anak, berkomunikasilah dengan sekolahan. Saya berkali-kali sering bertemu tiga, saya, orang tua, anak, Nah, untuk kemudian ngobrolin apa yang diinginkan oleh saya sebagai perantara, jadi mediator. mediator, apa yang diinginkan oleh orang tua, apa yang kemudian diinginkan oleh anak, lalu kemudian buat kesepakatan bersama Oke. supaya sama-sama enak. Jadi anak itu bukan orang dewasa yang bertubuh kecil, Iya. bukan orang tua yang bertubuh kecil, bukan dirinya, dia sendiri. Usianya. Usianya, Ya, dia punya independensi dia, sehingga dia perlu didengarkan. Lalu kemudian orang tua juga perlu didengarkan. Anak kemudian perlu dipahamkan bahwa keinginan orang tua ini adalah keinginan baik dan seterusnya. Karena anak itu ya tetap harus dikasih juga. tahu begitu apa yang diinginkan oleh orang tua dan seterusnya. Dialog itu tidak bisa sekali jadi. Nah, ini nih. Tidak harus yang- penting sekali Iya. jadi tidak bisa. Jadi memang mungkin dalam seminggu ini nggak selesai nih, tapi bisa mungkin bulan berikutnya kita ketemu lagi, bulan berikutnya kita ketemu lagi. Melelahkan tapi insya Allah mengasihkan. Itu semua adalah bagian dari proses mendidik Ya. dan mengasuh ya Pak Ayu. Betul. Jadi teman-teman kalau kita mengasuh dan mendidik anak itu tidak jangan berorientasi pada hasil, tapi berorientasilah pada usaha. Nah, Ya. tadi menjalin komunikasi dengan anak itu adalah bagian dari usaha itu sendiri atau ikhtiar itu sendiri. Kalaupun kita belum bisa mendapatkan kesepakatan di pertemuan pertama, mungkin bisa jadi itu menjadi pintu pembuka. Oh, Betul. ternyata orang tuaku itu perhatian ya sama Ya. aku. Nah, mungkin besok-besoknya Ya. anaknya juga mau. Kuncinya bagi orang tua, ajaklah anak ngobrol. Nah, Ajaklah ngobrol. anak Bukan ngomong, memojokkan. tidak memojokkan. Bukan menghakimi. Betul. Ngajak ya ngobrol, diskusi, Iya. lepas kayak gitu, itu apa yang kemudian diinginkan. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman di luar sana, baik sebagai guru, sebagai orang tua, masyarakat, dan bahkan mungkin sebagai anak-anak juga. Ya. Bahwa sebenarnya guru itu juga punya strategi loh untuk deketin kalian gitu ya, untuk bisa memahami yang kalian inginkan dan kalian harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Insya Allah, amin, banyak, amin, amin. Ya. Pak Ayi, Yeay. Arif Jamali, mudah-mudahan semakin sukses ya Amin. jadi gurunya. Amin, bisa amin, amin, mensukseskan amin. anak-anak kita. Amin. Terima kasih Sobat Pendidikan, kita akhiri obrolan pendidikan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.